Kebakaran terjadi di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, pemirsa, kebakaran ini diduga akibat kebocoran gas saat pengisian tabung. Nggak boleh jalan itu? Nggak boleh, kayaknya meledak soalnya. Dalam rekaman video amatir, terlihat sebuah mobil truk membawa gas terbakar di halaman parkir sebuah mal di kawasan Grand Wisata, Desa Lambasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar seluruh bagian kendaraan. Menurut petugas pemadam kebakaran, api diduga berasal dari kebocoran selang suplai gas, sempat menimbulkan ledakan diduga berasal dari tabung gas. Untuk mempercepat proses pemadaman, petugas menggunakan teknik racun api. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan dengan menggerakkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Tadi kejadian jam 18.30, kita dapat berita jam 18.50. Aku tak luncurkan 2 unit dari Mako Cikarang Barat di Citon. Yang terbakar itu gas dari pengisian gas, ada kebocoran, dengan api. Alhamdulillah, sekarang sudah aman terkendali. Hingga kini, tim Polsek Tambun Selatan dan Mapolres Metro Bekasi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kebakaran juga melanda permukiman warga di Jalan Gunung Sahari 1, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Senin dini hari. Ya, api yang cepat membesar membuat warga panik. Kobaran api membakar sejumlah bangunan di pemukiman warga Jalan Gunung Sahari 1 Senen, Jakarta Pusat, Senin dini hari. Besarnya kobaran api dan tiupan angin membuat kebakaran dengan mudah membakar bangunan di sekitarnya. Warga panik dan berupaya membawa harta benda yang masih bisa diselamatkan. Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran lantaran banyak warga yang terlelap tidur saat api pertama kali membesar. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Perseteruan antara pegiat media sosial Ferry Irwandi dengan pihak Tentara Nasional Indonesia mencapai titik akhir yang menyejukkan. Ya, pemirsa, melalui unggahan media sosial Instagram, Ferry umumkan kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai. Sabtu sore, influencer Ferry Irwandi menggugah update di media sosial Instagram terkait perseteruan dirinya dengan TNI. Dalam unggahan tersebut, Ferry menjelaskan pihak Tentara Nasional Indonesia sudah meminta maaf atas situasi yang terjadi dan dihadapi oleh Ferry. Begitu juga sebaliknya, di mana Ferry yang sudah meminta maaf atas situasi yang terjadi pada tubuh TNI saat ini. Selain itu, Ferry Irwandi juga menegaskan, kedepannya sudah tidak ada lanjutan hukum apapun terhadap dirinya. Urusan antara Ferry dan TNI pun selesai. Dari tim liputan iNews melaporkan. 6 lembaga HAM mengumumkan dibentuknya Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia. Ya, lembaga ini dibentuk untuk mencari fakta terkait unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi akhir Agustus hingga awal September di Jakarta dan sejumlah daerah lain. Tim independen pencari fakta yang dibentuk 6 Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia atau LNHAM akan mendalami dugaan orang hilang dan aktor kerusuhan dalam rangkaian unjuk rasa pada 25 Agustus hingga awal September 2025. Termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan institusi tertentu dalam peristiwa ini. LNHAM terdiri atas Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan Komisi Nasional Disabilitas. LNHAM tidak dibentuk atas perintah Presiden, namun lembaga ini akan bekerja secara independen. Pada prinsipnya, tim LNHAM ini akan melakukan pencarian fakta untuk mendapatkan fakta-fakta sekomprehensif mungkin dari peristiwa 25 hingga September. Artinya seluruh hal yang terjadi, apakah kekerasan, apakah penangkapan sewenang-wenang, atau korban yang meninggal, korban yang terdampak, dan lain-lain, itu semua akan kami
identifikasi gitu ya, kemudian dianalisis dan mendapatkan satu laporan yang komprehensif dan tentunya akan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Sehari sebelum 6 lembaga HAM mengumumkan pembentukan LN-HAM, Presiden Prabowo setuju membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap unjuk rasa disertai kerusuhan. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Pada Kamis 11 September lalu, Lukman Hakim bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Komisi Independen Pencari Fakta, mengingat unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September lalu telah menimbulkan korban jiwa, luka, dan perusakan fasilitas umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan orang hilang pasca rusuh Agustus lalu. Ya, pemirsa, posko pengaduan ini dibuka untuk membantu masyarakat mencari anggota keluarga yang belum ditemukan. Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan orang hilang yang beroperasi 24 jam penuh. Berada di Aula Satya Prabu Gedung Ditreskrim Polda Metro Jaya, posko dibuka untuk membantu masyarakat atau kerabat yang belum ditemukan pasca rusuh Agustus 2025 lalu. Masyarakat dapat langsung mendatangi posko atau menghubungi layanan pengaduan yang aktif sepanjang hari. Posko ini menjadi pusat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat proses pencarian. Selain menerima laporan, petugas di posko juga memberikan informasi terkini mengenai penemuan atau identifikasi korban. Dari Jakarta, Amrina Rida, Jamie Jasin, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan bocah di dalam karung di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara akhirnya ditangkap. Ya, korban diduga mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh dan dibuang ke hutan oleh pelaku. Korban diduga mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh dan dibuang dengan cara dibungkus karung di hutan sekitar 150 meter dari rumahnya oleh pelaku. Kapolres Konawe Selatan AKBP Febri Sam mengatakan, pelaku ditangkap setelah serangkaian penyelidikan menggunakan 2 ekor anjing pelacak K9. Mengarah ke rumah pelaku AF yang juga kerabat korban. Penyelidikan mengarah ke dugaan kekerasan seksual. Pasalnya, anjing pelacak menemukan celana dalam korban, sarung, bantal, koper, dan sandal korban di kamar pelaku. Yang ditemukan adalah pelecehan seksual. Seperti itu. Jadi di TKP kita sudah mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya bantal, kemudian selimut, sarung, dan juga koper. Ada sandal juga, sandal korban. Kemudian ada celana korban juga itu yang ditemukan oleh anjing K9, salah satu celana dalam juga. Saat ini masih kita amankan di Polres bersama terduga pelaku inisial A. Jenazah korban masih menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Polisi belum bisa menimbulkan penyebab kematian dan waktu pasti korban menghembuskan napas terakhir. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad wanita Parubaya ditemukan di dasar sumur di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ya, pemirsa, diduga korban dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Sesosok jasad wanita Parubaya ditemukan di dalam sebuah sumur di kebun di desa Kontumere, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara pada Jumat malam. Penemuan korban berawal saat warga curiga warna air sumur yang berubah menjadi merah.
Petugas dibantu warga mengevakuasi korban dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk divisum. Korban diketahui bernama Walema, 50 tahun, diduga dibunuh oleh anaknya sendiri yang bernama Laundi Akmar, berusia 30 tahun. Bahkan tetangga korban juga ikut dianiaya pelaku hingga menderita luka serius di bagian wajah. Polisi segera mengejar pelaku yang diketahui melarikan diri ke dalam hutan. Itu ada laporan dari warga. Saya ditelepon dari warga bahwa ada kejadian masyarakat desa Kontumere itu dianiaya. Kemudian pergilah kita di rumahnya kepala dusun, kita pastikan. Ternyata betul bahwa dia lagi dilihat di rumah sakit. Dia lagi di rumah sakit, lagi proses pengobatan. Belum diketahui motif pembunuhan serta penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut keterangan warga setempat, pelaku pernah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.